Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afriliani. Di sini saya akan mempresentasikan e-commerce yang telah saya buat bersama kelompok saya yang terdiri dari Roza Amelia, Muhammad Fadlul Rohman. Nah, di sini e-commerce kami bernama Rak Bukuku. Nah, Rak Bukuku ini merupakan toko buku bekas online yang menyediakan berbagai macam buku bekas terbaik yang masih layak untuk dibaca. Toko ini kami buat bertujuan untuk mengurangi sampah, terutama sampah kertas yang berasal dari buku. Selain itu, kami juga mengajak anak bangsa untuk tetap melestarikan budaya literasi yang bisa dilakukan dengan membaca buku. Nah, saya akan menjelaskan tampilan e-commerce saya pada awal ini. Nah, awalnya di pojok kiri itu ada pilihan mata uang. Nah, kami menghapus beberapa pilihan mata uang karena kami hanya menggunakan mata uang rupiah. Karena tujuan market kami itu adalah Indonesia. Nah, ini contohnya kami sudah mengubah semuanya menjadi mata uang rupiah. Bagaimana sih cara mengubah mata uang pada e-commerce kami ini? Dengan cara kita bisa mengakses website dashboard untuk admin. Nah, ini kita bisa memilih setting pada opsi setting, kemudian localization. Nah, kita bisa memilih currencies. Nah, pada halaman ini kami bisa menyeting mata uang apa yang diinginkan. Nah, pada pojok kanan ini ada pilihan atau icon plus itu untuk menambahkan mata uang yang kami inginkan, atau icon yang berbentuk tempat sampah itu untuk menghapus mata uang yang tidak diinginkan. Nah, di sini kami hanya menggunakan mata uang rupiah saja. Nah, kemudian selanjutnya ini pada homepage ini ada beberapa kategori yang telah kami tambahkan, yaitu Al-Quran dan Hadis, Akidah dan Tauhid, Fikih dan Hukum, Menuntut Ilmu, Sejarah dan Kisah, dan Tazkiyatun Nas. Nah, dan ini contoh pada kategori pertama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ada beberapa produk yang telah kami tambahkan pada kategori ini. Nah, untuk menambahkan produknya sendiri, kita bisa mengakses pada admin tadi, kemudian kita bisa memilih icon yang ini, kemudian kita pilih kategori. Nah, di sini kita bisa menambahkan atau mengurangi kategori yang kita inginkan. Nah, pada pojok kanan itu ada icon plus, itu untuk menambahkan kategori yang kita inginkan, atau pada icon tempat sampah kita bisa menghapuskan kategorinya. Nah, ini ada icon pensil untuk mengedit kategorinya. Nah, di sini kita bisa mengedit nama kategorinya, deskripsi kategori, meta tag title yang berada di sini. Kemudian ada data dan desain. Dan ini adalah kategori kami. Kemudian di sini ada beberapa produk yang telah kami tambahkan. Dan untuk menambahkan produk sendiri, kita bisa mengakses website admin tadi. Kemudian kita pilih produk di sini. Dan kita bisa menambahkan pada halaman ini produk yang kita inginkan dengan cara mengeklik tombol plus yang ada di pojok kanan ini untuk menambahkan atau menghapus produk yang tidak kita inginkan dengan mengeklik tombol delete, atau ada icon tempat sampah di sini. Atau kita bisa mengedit produk yang telah kita tambahkan pada icon pensil di sini untuk mengedit.
Nah, itu saja dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Roza Amelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Amelia Mutiarani akan menjelaskan tentang manufacture. Jadi manufacture itu sama saja seperti merek yang ada di dalam toko kami. Nah, nanti akan muncul di sini. Dan ini pengaturannya ada di banner. Nah, tapi untuk cara untuk menambahkan manufacture itu ada di sini. Ke katalog, terus langsung ke manufacture. Nah, nambahinnya langsung pencet add new aja. Terus nanti tulis namanya, nama merek, terus CEO-nya dan image-nya. Short order ini kayak nanti ini dimunculinya di urutan keberapa. Contohnya yang Alcoam seperti ini. Ya. Dan Darussunnah seperti ini. Lalu nanti di saat menambahkan produk yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bisa muncul di links-nya ini, ditambahkan manufacture-nya ini masuk kemana. Jadi nanti tertera di store-nya. Kalau produk ini merek apa, produk ini merek apa, seperti itu. Lalu yang kedua adalah information. Information itu yang muncul di sini. Cara menambah, nah isinya itu ada seperti about us, tentang kami, lalu informasi pengiriman, dan lain-lain. Nah, cara menambahkannya itu kita tinggal buka katalog, lalu ke information. Nah, nanti tinggal dipencet aja atau ditambahin. Kalau yang tentang kami, tinggal diedit tentang about us apa saja. Kalau toko rak bukuku ini adalah toko buku bekas online yang menyediakan berbagai macam buku bekas terbaik yang masih layak untuk dibaca. Nah, toko ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi sampah, terutama sampah kertas yang berasal dari buku. Selain itu, kami juga mengajak anak bangsa untuk tetap melestarikan budaya literasi yang bisa dilakukan dengan membaca buku. Nah, jenis-jenis buku yang terdapat di sini tuh ini masuk ke kategori. Kategorinya ini ada akidah dan tauhid, sejarah dan kisah, menuntut ilmu, fikih dan hukum, tazkiyatun nafs, dan Al-Quran dan hadis. Nah, lalu contoh lainnya informasi pengiriman. Nah, di informasi pengiriman ini kami membuatnya dengan gambar agar dibuat lebih menarik. Jadi nggak tentang tulisan aja. Jadi kita ngedit tulisannya itu di foto biar nanti munculnya seperti ini. Jadi di deskripsi ini nggak harus tulisan saja, tapi bisa menambahkan foto, video, bahkan tulisannya juga bisa diubah-ubah seperti bold atau italic. Dan fontnya pun juga bisa diubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang extension. Nah, extension ini ada apa saja sih? Di extension ini ada berbagai macam, tapi yang kami develop di sini itu payments. Nah, payments-nya itu kita masih menggunakan sistem COD. Jadi nanti saat barang dikirim, uangnya juga diserahkan di saat itu juga, cash on delivery. Nah, lalu di extension juga ada modules. Nah, modules ini ada berbagai macam. Nah, salah satunya untuk memunculkan produk-produk di home. Nah, yang di sini, ini cara munculinnya lewat extension. Jadi kita buka extension, lalu diganti modules, dan cari homepage yang di bawah fitur. Lalu kita edit. Nah, nanti tinggal ditambahin aja produk apa saja yang mau ditampilkan di homepage. Dan di sini bisa diatur juga berapa maksimal yang ditampilkan di depan sini. Kalau kami maksimal menampilkan 8. Jadi kita tulis di sini 8 limitnya, dan ini juga bisa diatur lebarnya dan tingginya. Kalau kami disesuaikan dengan yang
sebelumnya saja. Dan ini statusnya jangan lupa diubah ke enable supaya bisa muncul di depan. Seperti itu. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang ini banner slideshow. Jadi di homepage ini ada slideshow yang bisa bergerak otomatis dan itu cara mengaturnya biasanya toko-toko itu menampilkan produk ya. Tapi kalau kami terinspirasi dari brand I'm OK. Jadi di brand I'm OK ini mereka menampilkan slideshow-nya tentang quotes. Jadi bukan produknya. Ada cerita di dalamnya, lalu terakhirnya ada quotes yang menyemangati kita. Nah, kita terinspirasi dari sini. Jadi kita membuat semacam quotes seperti membaca itu ibarat menambang, semakin dalam, semakin banyak hal berharga yang didapat. Jadi kita selain berjualan juga memberikan inspirasi bagi pembeli atau calon pembeli. Nah, cara mengaturnya itu ada di sini. Kita pencet desain, lalu banner, dan yang slideshow ini. Nah, nanti tinggal ditambahin aja foto-fotonya, pengen yang apa, misalnya pencet plus, lalu ganti fotonya, foto, habis itu ditulis title-nya. Dan ini juga sebenarnya bisa disambungkan ke link, misalnya menampilkan produk. Nah, nanti bisa ditaruh link langsung ke produk itu. Jadi ketika kita pencet, langsung terbuka link menuju pembelian produk tersebut. Tapi karena kita hanya menuliskan codes, jadi kita nggak menyantumkan linknya. Ya, seperti itu saja dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlul. Baik, saya Muhammad Abdurrahman akan melanjutkan penjelasan mengenai e-commerce dari Rak Bukuku. Pertama, kita akan membahas mengenai manufacturers banners. Kita pergi ke menu design, kemudian banners. Dan di sini ada 3 banners, tapi kita akan bahas, kali ini akan bahas yang manufacturers, atau lebih tepatnya publishers, atau penerbit. Di bagian ini, kita bisa menambahkan banners maupun menghilangkannya, dan menambahkan gambar dari penerbit, publisher, atau manufacturers yang digunakan di menu ini. Dan pada front end, letaknya ada di bawah sini. Lebih lanjut lagi, kita bisa menautkan link atau tautan ke gambar yang telah kita input. Contohnya pada aksi kali ini. Jadi kita tinggal copy paste link yang ingin kita tuju ke gambar atau ke kolom link yang sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Di sini kami hanya menautkan link dari Walltech Furniture karena kami tidak melihat adanya urgensi lain di mana kami harus menautkan link dari masing-masing penerbit di website e-commerce kami. Kemudian, selanjutnya mengenai sistem settings. Di sini terdapat beberapa menu, general, store, local, option, image, dan lain-lain. Pertama mengenai meta title, Rak Bukuku. Judul ini akan merubah judul pada tab di sini, Rak Bukuku. Kemudian ini tema default yang telah disediakan oleh OpenCart. Mengenai informasi tentang store, ini bisa kita temui di bagian front end di bagian contact us. Di sini. Jadi image yang di input ada di sini,
Dan informasi lainnya juga ada di sini. Kemudian, mengenai lokal, ini adalah setting atau pengaturan mengenai hal-hal yang terkait dengan store, di antaranya bahasa administrasi, currency, dan lainnya. Kemudian pada bagian option, terdapat banyak pengaturan lainnya yang dikhususkan bagi penjual, bagi administrator dalam memposting produk atau dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu image, store logo. Ini ada pada bagian ini yang menautkan ke bagian home. Dan icon adalah gambar pada tab. Icon pada tab di atas ini, di sebelah meta tag title. Di sebelah meta title. Kemudian, pembahasan ketiga mengenai users. Pada bagian ini cukup sederhana karena hanya mengatur akun dari administrator. Jadi ini adalah akun untuk sistem administrator, username-nya dari admin telah diganti menjadi Rabukuku, dan passwordnya juga dari PASS sudah diganti menjadi password yang saat ini digunakan. Baik, sebelum menutup penjelasan mengenai website e-commerce Rabukuku, saya akan melakukan simulasi pembelian yang setelah saya daftarkan satu sampel customer. Jadi sebagai contoh, kita ingin membeli produk ini. Sebelumnya saya sudah register dan sudah login di sistem Rabukuku sehingga sudah terdaftar menjadi customer. Oleh karena itu, di bagian ini kita tinggal add to cart, tambahkan ke keranjang. Kemudian kita klik keranjangnya, check out. Lalu mengisi informasi yang dibutuhkan. Karena sudah ada informasinya, kita tinggal continue, lanjutkan saja. Lanjutkan. Jika semua informasi yang ingin kita masukkan sesuai dengan data yang dimasukkan di awal, pada saat pendaftaran akun, itu tidak menjadi masalah. Setelah konfirmasi order, konfirmasi pesanan, akan ada pemberitahuan seperti ini, bahwa order kita sudah dipesan. Kemudian, di bagian dashboard, ketika kita refresh, akan nampak perubahan, di mana sebelumnya total orders 0, sekarang menjadi 1 karena ada satu pembelian, dan total sales-nya 21.000 karena harga buku yang terjual 21.000. Baik, demikian penjelasan mengenai website e-commerce dari Rabukuku dan simulasi pembelian. Banyak maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.